Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ambul Widal di podcast atau acara bincang-bincang bersama remaja-remaja manusia-manusia hebat Sukabumi. Yang mana episode season ini Baraya Widal Podcast akan menghadirkan tentang tema-tema politik ya. Dan semua narasumbernya akan berasal dari pemuda-pemuda atau aktivis-aktivis muda yang sangat kompeten di bidangnya. Tidak banyak waktu. Selamat datang di Baraya Widal Podcast. Kali ini kita kedatangan dua jagoan dari partainya masing-masing ya. Bisa disebut mereka itu loh unggulan-unggulan dari partainya. Dan kebetulan juga ini satu dapil. Kita persiapkan arena perang untuk mereka, di mana mereka akan membangun kota Sukabumi ini untuk menjadi yang lebih baik. Kita perang, kita beradu, tapi dalam argumen, dalam keilmuan. Jangan dengan fisik. Kalau dengan fisik, urusannya dengan kabar reskrim. Oke? Oke, kita kenalkan satu-satu. Di sebelah kanan saya, di sudut hijau, ada Fajar Kontara. Wah, dengan salam satu jarinya. Dan sebelah kiri kita, di sudut biru, ada Daniel Padilah. Daniel Padilah. Ya. Namanya Daniel. Apa yang akan kita bahas hari ini? Atau episode ini kita akan bahas tentang gimana peranan mereka untuk memajukan kota Sukabumi. Gimana keinginan mereka untuk membesarkan remaja agar lebih melek ke politik. Oke, pertama kita kenalkan dulu ke saudara ketua kalau di pertandingan tinju itu penantang. Saudara Daniel, silahkan kenalkan visi misi Anda. Oke. Terima kasih nih Mang Bol sudah sudi untuk mengundang kami dari Partai Demokrat yang hari ini diwakilkan oleh kami Daniel Padilah, caleg juga dari Dapil 3. Langsung ke pertanyaan mungkin dari Mang Bol, visi misi ya. Saya ingin menyampaikan satu hal. Ketika saya maju menjadi calon anggota DPRD Kota Sukabumi, Mang. Yang namanya anggota DPRD itu tidak harus punya visi misi. Ini kita belajar tentang ketatanegaraan, Mang. Anggota DPRD itu dalam Undang-Undang MD3 sudah disebutkan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Ada tiga hal, tiga yang utama. Legislasi, atau kalau di tingkatan kota hari ini membuat peraturan daerah Kota Sukabumi. Yang kedua adalah budgeting, penganggaran. Yang ketiga adalah pengawasan. Sesederhana itu. Maka ketika ada calon anggota DPRD Kota Sukabumi yang mempunyai visi misi yang A, B, C, dan lain sebagainya, perlu dipertanyakan kapasitas dia mampu atau tidak, mengerti atau tidak ketika dia nanti masuk ke DPRD. Maka ketika ditanya, saya punya visi misi atau tidak, secara personal tidak ada. Karena kami mau masuk ke DPRD adalah menjalankan fungsi DPRD yang hari ini hilang. Karena kami menganggap anggota DPRD saat ini tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Gitu. Jadi caranya untuk memfungsikan fungsi dari DPRD itu siasatnya gimana? Siasatnya sebenarnya bukan siasat. Kalau saya secara pribadi, saya Daniel Fadilah sempat jadi ketua PB Himasi, ketua mahasiswa Sukabumi. Sebetulnya fungsi-fungsi anggota dewan sudah saya jalankan ketika saya menjadi ketua Himasi. Kecuali dua hal. Membuat peraturan daerah, karena itu fungsinya memang di eksekutif dan legislatif, termasuk budgeting, tapi fungsi controlling kami selalu jalan. Dari awal kami lulus di Fakultas Hukum Unisba, kami pulang ke Sukabumi, kami fokus untuk melakukan pengawasan. Permasalahan apapun di kota Sukabumi khususnya. Artinya yang baik kita bareng-bareng, tapi bukan berarti ketika kita bersama-sama dalam hal baik, kita harus diam ketika melihat keburukan, ketika melihat kesalahan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah peraturan perundang-undangan. Saya dan Daniel Padilah sudah melakukan itu. Jadi kalaupun hari ini, masyarakat kota Sukabumi khususnya wilayah Dapil 3 percaya dengan saya, tidak perlu meragukan seorang Daniel Padilah bisa kerja atau tidak. Sejujurnya Daniel Padilah sudah bekerja sebagaimana mestinya. Cuman bedanya dulu nggak punya pin anggota dewan. Tahun depan insya Allah. Bismillah. Oke. Tugas. Oke. Saudara Fajar. Oke, siap. Siap. Silakan perkenalkan diri Anda dengan kata-kata pembuka.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Kontara, caleg Dapil 3 dari Partai Persatuan Pembangunan. Nomor urut 1, visi dan misi yang tadi dijelasin sama Kang Daniel ya. Memang kalau yang namanya anggota dewan itu tidak perlu ada visi dan misi. Tapi apa? Yang jadi anggota dewan itu harus merasakan keringatnya rakyat, harus bisa mencium baunya rakyat. Ya, yang tadi barusan Kang Daniel bilang, Kang Daniel pernah menjalankan, maksudnya sudah pernah mengetahui. Memang, tapi menurut saya yang lebih tepat itu cium keringat rakyat. Apa yang menjadi keluhan rakyat? Ya, karena rata-rata pajak termasuk rakyat. Ya, anggota dewan kontribusi untuk rakyat apa? Sedangkan anggota dewan itu adalah wakil rakyat. Ya sekarang buat masalah apa sih birokrasi di dinas atau di apa itu sebenarnya semua sudah sesuai dengan tupoksinya. Apabila wakil rakyat itu benar-benar mengontrol, mengawasi kerja dari dinas itu sendiri. Yang penting rakyatnya dulu. Ya, rakyatnya, permasalahan kita tahu di lapangannya seperti apa, tinggal kita koordinasi dengan pihak terkaitnya ya. Intinya tahu dulu permasalahan di bawahnya seperti apa, tinggal koordinasi yang baik dengan cara humanis, dengan cara santai, dengan cara santuy. Yuk kita duduk bersama-sama, apa kendala dari permasalahan yang selama ini mungkin Fajar pribadi kenapa sih nyalonin anggota dewan juga, karena merasakan kontribusi dari wakil rakyat untuk rakyat itu nggak ada. Ya, Fajar dulu benar-benar pernah lah menjadi tim sukses gitu ya. Tapi mana kontribusinya? Jangankan sama tim sukses, sama rakyatnya juga nggak ada yang notabene sebagai wakil rakyat. Oke. Paling gitu. Sip, pembukaan yang cukup panas ini kedua belah pihak. Malu kalau dengan remaja harus begitu, harus saling gontok-gontokan dengan idenya ya. Oke, selanjutnya ini kan pertanyaan gini. Oke, kalian hebat, kalian bagus dalam berretorika, kalian bagus dalam berbicara, kalian pernah mengawasi dewan, pernah melakukan apa yang dewan lakukan, yang harusnya dewan lakukan. Terus yang satu juga pernah melakukan apa yang harusnya dewan lakukan. Pertanyaannya kan cuma satu dari rakyat itu ya. Iya, sebelum jadi dewan. Tapi kebanyakan setelah masuk dalam kekuasaan atau masuk ke dalam legislatif, itu semua jadi hilang. Iya, kalau dulu mereka berjuang untuk kita, membela masyarakat kecil, terus memperjuangkan, terus mengawasi segala-galanya. Cuman setelah dilantik, setelah jadi, terjadi pergeseran dan perubahan karena ya itu teh makanya masyarakat itu menjadi tidak, ya tanda kutip tidak percaya gitu. Nah, untuk mengatasi seperti itu, gimana solusi para pejuang politik ini? Saudara Daniel? Oke. Kalau pertanyaannya seperti itu, sejatinya bisa ditanyakan kepada dewan-dewan yang sekarang jadi yang mencalonkan lagi. Betul. Tapi ketika pertanyaan itu ditujukan kepada kami, bagaimana solusinya? Apakah bisa bertahan atau tidak? Bisa konsisten atau tidak? Saya sampaikan di sini bahwa niat saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Sukabumi ini sesuai tagline yang kami dalam banner, melanjutkan kebaikan. AA siap melanjutkan kebaikan. Kebaikan siapa maksudnya? Saya punya role model yang luar biasa. Almarhum ayahanda, almarhum Mbah Tatan. Mbah Tatan meninggal tanggal 25 Desember 2020, Bang. Setelah Mbah Tatan meninggal, ada hal yang menarik. Perjalanan selama 6 bulan pasca Mbah Tatan meninggal, saya jalan-jalan. Ya seperti biasa, jalan dari keluar rumah, ketemu nenek-nenek nangis. Ketemu tukang parkir di Tiara, saya turun di Tiara, tukang parkir yang nggak tahu orang mana. Nangis, Bang, karena lihat mobil almarhum Mbah Tatan yang turunnya saya, terus tanya, abahna kemana? Saya jawab, Pas Pupus sudah meninggal. Nangis tiba-tiba. Termasuk banyak masyarakat yang ketika saya datang tiba-tiba meluk saya nangis. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa masyarakat itu bisa nangis? Yang saya sendiri anaknya, saya nggak kenal dia. Saya nggak kenal mereka.
Ternyata setelah saya tanya ke sana ke sini ke orang-orang terdekat termasuk kepada orang-orang yang tiba-tiba meluk saya dan nangis, kenapa? Secara garis besar satu hal, Mbah Tatan mah bela ka rakyat. Naon nu disebut bela ka rakyat? Urusan kesehatan ke rumah sakit THC, urusan kesehatan ke rumah sakit nggak susah, pendidikan nggak susah. Itu yang hari ini rakyat kehilangan jembatan. Setelah perjalanan 6 bulan Mbah Tatan meninggal dan saya mendengar hal itu, satu tekad saya sebelum saya berniat mencalonkan, cukup keluarga yang kehilangan Mbah Tatan, cukup saya sebagai anaknya yang menangis karena kehilangan ayahandanya. Masyarakat jangan. Apa yang kehilangan dari sosok Mbah Tatan oleh masyarakat, saya yang jawab. Biar saya yang jawab. Urusan rumah sakit susah masuk, bilang saya. Dan proses perjalanan sampai saya akhirnya berniat untuk maju menjadi anggota DPRD ini sudah saya lakukan sejatinya. Artinya jembatan ini sudah coba kami bangun, sudah coba kami siapkan fondasinya hari ini. Toh nantinya ketika saya dipercaya untuk masuk ke dalam gedung Insinyur Haji Juanda menjadi anggota DPRD Kota Sukabumi, jangan khawatir. Saya dikelilingi oleh orang-orang baik. Saya dikelilingi oleh sahabat-sahabat almarhum Mbah Tatan yang luar biasa selalu mengingatkan agar balik di rakyat, balik di rakyat, balik di rakyat. Karena itu sejatinya, loh. Karena saya menyaksikan bagaimana Mbah Tatan meninggal. Bagaimana Mbah Tatan diantarkan oleh ribuan orang. Yang sejatinya Mbah Tatan sahabat Mangbo juga di jalanan. Yang kata orang preman, cumurna terjelas, tapi meninggalnya diantar oleh orang banyak. Itu menjadi satu cita-cita yang baik bagi saya. Artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini bukan hanya sebatas jabatan yang diinginkan, tapi menjadi jalan ikhtiar untuk lagi-lagi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu saja, sederhana. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Bung Fajar bahwa harus mencium kaki rakyat, harus mencium bau rakyat, sejatinya kami sudah melakukan. Saya ambil satu contoh. Ada satu kakek-kakek yang rumahnya di daerah Dapil 1 malahan. Tinggalnya di pinggir rel kereta. Dia hidup sebatang kara. Setelah dicek oleh kami, wajahnya sudah membiru, Mang. Sudah cek sudah nama si gemrong laler. Kami sudah fasilitasi ke rumah sakit, jembatani dengan dinas terkait, jembatani dengan instansi terkait, sampai akhirnya kita bawa ke Almuk. Di Almuk fasilitasnya nggak ada, kita bawa ke Bunut, diterima dengan baik setelah kita marah-marah. Yaitu kelakuan instansi kita. Kadang-kadang kita harus marah-marah dulu. Dan kami sudah melakukan itu. Walaupun pada akhirnya keesokan harinya beliau wafat. Tapi setidaknya poinnya bukan dia wafat atau tidak. Poinnya adalah kami sudah pernah berusaha untuk melakukan kerja-kerja yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu setelah Mbah Tatan meninggal dan kami masih menjadi ketua DPR, ketua PB Himasi. Bagus. Bung Fajar, Siap. gimana? Yang seperti tadi yang dijelaskan oleh saya bahwa sebelumnya emang bagus semua, tapi akhirnya ketika di DPRD ya sama saja sama yang lain gitu. Oke, intinya gini. Intinya kita harus mengedukasi dulu masyarakat tentang pendidikan politik. Karena stigma dan paradigmanya masyarakat sekarang sudah terbiasa dengan money politik, ya. Makanya setiap Fajar sosialisasi di lapangan, Fajar selalu mengedukasi masyarakat, tolong jangan pernah mau menerima uang 100, 200, sehari tangan oge seep. Ya, itulah pentingnya pendidikan politik. Karena rata-rata masyarakat itu tidak pernah dibantu karena rata-ratanya pun suaranya sudah dibayar, sudah dibeli. Nah, makanya itulah pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat, ya kan? Karena memang yang tadi Kang Daniel bilang, saya akui istilahnya kinerja dari almarhum yang sangat luar biasa, saya apresiasi gitu kan. Cuman untuk posisi hari ini, tahun politik hari ini berbeda. Mungkin bisa jadi tidak bisa menemukan sosok yang tadi Kang Daniel bilang. Mudah-mudahan Fajar atau Kang Daniel bisa meneruskan apa yang menjadi cita-cita almarhum yang belum terrealisasi. Intinya semua anggota dewan sama, punya niat yang baik.
tapi pas kenyataan Sebelum dilantik. ya sebelum dilantik atau sudah dilantik sih sebenarnya semua baik. Cuman pas waktu jadinya tuh karena kebanyakan lupanya apa? Karena rata-rata mereka sudah terbiasa money politik itu. Makanya sedikit banyaknya program Pajar mengedukasi masyarakat dulu jangan terbiasa dengan money politik. Intinya ke situ. Oke, sip. Nah, Baraya Widal, sesuai tema ya hari ini bahwa kita peranan remaja dalam perpolitikan Sukabumi dengan hashtagnya pewaris versus bukan versus X perintis. Mungkin saudara Pajar ada role modelnya karena sudah diwarisi mungkin dari darahnya juga. Kang udah. Daniel, sudah. Kang Daniel, salah dia ngomong non? Pajar. Oh salah. Udah salah. Tenang, Bang. Kalau lo bating penontonnya ribuan itu nah podcast mah kudu nage tong asa saha. Jadi Daniel kenapa disebut pewaris mau tidak mau harus diterima itu kan. Betul. Bahwa Anda itu adalah pewaris kebaikan. Tanda kutip harus kebaikan, jangan kejelekannya. Ya, biar yang marisin kejelekannya saya. Kebaikan yang telah dilakukan oleh ayah Anda. Nah, yang tugas yang paling berat mungkin untuk saudara Pajar Ya, karena betul. dia perintis. Tidak ada modelnya di atas atau siapa role modelnya kasarnya. Nah, itu mungkin tugas berat Anda ke depannya untuk memberikan kepercayaan yang lebih banyak ke dalam masyarakat bahwa aing bisa gitu kan. Walaupun tadi Dani sudah bilang sudah kami lakukan dari dulu sudah kami lakukan ya karena warisannya nu aralus nih di kolotna gitu kan ya. Iya mah arek dilakukan baru gitu ya. Oke, sekarang masuk ke dalam partai. Dari sekian berapa partai sekarang berkompetisi itu? 15 sampai 17 ya, lamun nasional gitu. 18. 18 partai. Kenapa tadi kadia lain kadia kenapa P3 yang dipilih? Oke. Intinya kenapa Pajar milih P3? Iya. Karena Pajar sendiri melihat peluang. Ya, peluangnya apa? Di P3 itu belum ada incumbent. Di dapil? Di dapil 3, di dapil saya terutamanya, nggak ada incumbent. Berarti peluang untuk mendapatkan kursi itu terbuka lebar. Ya, terbuka lebar. Pajar pastikan itu. Makanya Pajar milih P3 karena ada peluang untuk mendapatkan kursi. Karena apa? Kalau dilihat dari senior partai lain, mungkin istilahnya militannya memang sudah kuat. Sudah kuat karena sedikit banyaknya entah main money politik lah cara membinanya atau cara yang almarhum melakukan kebaikan atau bagaimana. Intinya Pajar melihat peluang di dapil 3 ini P3 karena tidak ada incumbent. Sedangkan notabene P3 itu partai besar. Ya, di zaman Pajar S5 sebenarnya zaman tilu partai kene ya. Itu intinya Pajar melihat peluang dulu ya. Walaupun posisinya masuk partai manapun bisa. Ya, cuman kan peluang. Iya. Sedangkan Pajar kan niatnya baik. Semua calon anggota dewan ingin jadi dari egoisnya. Ya kan? Tapi kan harus lihat dulu peluangnya. Peluang untuk Pajar, peluang terbaik ada di P3. Iya. Kayak gitu. Iya. Nah, untuk saudara Daniel kan ayah Anda tercinta dulu itu dan sahabat saya itu merah. Putih itu. Moncongnya putih. Oh, Langsung putih. Kenapa sang anak sebagai pewaris, sebagai penerus kedigdayaan kebesaran seorang ayah, kok kejadi yang biru? Oke. Terima kasih Mas sudah menanyakan hal ini dan Minum dulu biar keren, minum ya, dulu. kami izin sampaikan. Sebelum almarhum meninggal, sebelumnya saya pun ada di kepengurusan partai sebelah. Sebelum almarhum meninggal, ada bahasa seperti ini, Bang. Saya nggak tahu ada konflik apa, tapi sejatinya ada bahasa seperti ini ketika almarhum masih di rumah sakit. Papa mau istirahat. Selanjutnya, biar si AA yang nyalonin. Partai mah di mana we? Dan ada 2 orang yang ditelepon oleh almarhum untuk menitipkan seorang Daniel Fadilah di partai politik. Kalaupun Daniel Fadilah akhirnya memutuskan terjun ke politik. Satu adalah Pak Mulyono yang hari ini menjadi ketua Nasdem.
dan Haji Muhammad Murad yang hari ini menjadi ketua Demokrat. Almarhum meninggal, saya awalnya masih di merah, cuman karena ada sedikit pertimbangan lah, kita sebut pertimbangan, pada akhirnya kami melakukan istikharah, Bang. Istikharah secara lahir maupun batin. Secara batinnya ya ke Demokrat. Yeah. Secara lahirnya pun kenapa saya lebih condong ke Demokrat. Hari ini mari kita akui bersama bahwa ketua DPC, ketua partai di tingkatan Kota Sukabumi terbaik bagi saya adalah Muhammad Murad. Saya adalah pemuda, saya masih muda, punya darah yang masih menggebu-gebu. Kalau saya tidak diarahkan oleh senior yang baik, oleh senior yang bisa mengarahkan, saya nggak tahu arah. Sebagaimana quotes dari ini, ketika kita punya niat baik dan dilakukan dengan baik, pasti akan dipertemukan dengan orang baik. Begitupun kami punya niat yang baik dan alhamdulillah dipertemukan dengan orang baik. Dengan Pak Murad yang hari ini mencalonkan kembali anggota DPR RI. Luar biasa, Bang. Ketika istikharah lahir dan batin itu kami lakukan dan kami memutuskan kita masuk Demokrat. Kami masuk Demokrat. Jalannya terbuka luas. Kami bisa berproses hari ini di Demokrat bersama teman-teman yang juga hari ini ikut. Kalau misalkan hari temanya pemuda, pemuda itu menurut Undang-Undang Kepemudaan umur 16 sampai 30 tahun. Hari ini bagaimana Muhammad Murad sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Sukabumi memberdayakan anak mudanya. Mari kita sandingkan dengan partai-partai lain hari ini, ujung tombaknya ada di mana. Partai-partai lain mungkin 30 ke atas. Partai Demokrat, saya berani bilang, kami yang hari ini di bawah 30 tahun berani ngobrol dengan siapapun, berani bicara dengan siapapun. Artinya Muhammad Murad hari ini membuka ruang seluas-luasnya untuk anak muda. Karena sebagaimana slogan Partai Demokrat, Bang. Bisa. Muda adalah kekuatan. Bagus. Oke, kenapa saya tanyakan seperti itu? Karena mungkin semakin remaja atau pemuda, banyak pilihan yang akan harus dipilih. Kenapa saya tanyakan seperti itu? Apa sih menariknya P3, apa sih menariknya Demokrat? Jadi kalau sekarang alasan dari kalian itu seperti itu ya monggo, karena yang merasakan itu kan kalian sendiri. Hanya kendaraan. Tetap ujung-ujungnya gimana perilaku kalian juga nantinya di dunia keperpolitikan itu. Sekarang masuk ke Sukabumi. Menurut kalian nih, para gladiator tadi nggak jagoan enak gladiator pertarungan di perpolitikan Sukabumi ini, menurut kalian apa sih kekurangan kota Sukabumi ini, apa sih kelemahannya, apa sih kita itu bisa disebut maju ente mundur ente gitu kan, tuh pararuguh gitu, Jalan di tempatnya. jalan di tempat. Nah, kendala-kendala di kota Sukabumi teh seperti apa sih menurut pandangan dari kacamata kalian itu? Yo, mau siapa dulu? Daniel dulu lah. Oke. Ame beber-betan dulu lah. Kendala di Kota Sukabumi hari ini saya kurang Menyangkut sependapat. tentang remaja ya. Oke, tentang Saya remaja. tidak peduli tentang aki-aki dan Oke. ini saya tidak tentang peduli. remaja. Sebagaimana apa yang akan saya perjuangkan ketika saya terpilih nanti, Bang, adalah tentang keterbukaan informasi. Hari ini bagi kami, pemerintah Kota Sukabumi perihal informasi ini sangat tertutup. Tidak sangat, tapi tertutup. Tidak terbuka sebagaimana rakyat harus tahu. Sebagaimana pemuda harus belajar dan tahu tentang hal itu. Justru aneh ketika kemarin beberapa minggu lalu, pemerintah Kota Sukabumi ini mendapat penghargaan sebagai kota paling informatif. Saya menjadi salah satu orang dan mungkin satu-satunya orang yang berani update dan tag semua para pemangku kebijakan. Kok bisa Kota Sukabumi bisa dapat penghargaan seperti itu? Apakah memang daerah-daerah lainnya sangat lebih minim juga? Saya ambil contoh. Kalau kita mau mengakses peraturan perundang-undangan, kita buka JDIH, Bang. JDIH-nya hari ini bisa dibuka atau tidak? Yang kedua, dan berbicara tentang kenegaraan, ketatanegaraan, tentang pemerintahan, kita berbicara tentang APBD. Hari ini siapa yang bisa mengakses APBD? Kan berbicara pemerintahan itu, ini ada uang negara nih, ada kue. Ini mau dibagikan ke rakyatnya lewat pos mana aja. Kita harus tahu dong, untuk kepemudaan berapa, untuk pembangunan berapa, untuk perempuan, anak, dan lain sebagainya berapa harus jelas. Hari ini siapa yang bisa mengakses itu? Mang Bu bisa. Enggak. Padahal itu adalah informasi publik. Siapa yang bisa mengakses APBD hari ini? Padahal APBD adalah peraturan daerah. Judulnya peraturan daerah tentang APBD. Bukan informasi rahasia. Bukan yang harus dirahasiakan. Bukan yang bisa disembunyikan, bukan. Tapi informasi yang disampaikan secara gamblang kepada publik.
Hmm. Ketika kami nanti terpilih menjadi anggota DPRD Kota Sukabumi, jelas ini bukan visi misi, tapi satu hal yang akan saya lakukan dan sudah kami lakukan langkah-langkah konkretnya. Kami akan mengajukan tentang peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik. Itu menjadi salah satu tugas DPRD untuk melakukan inisiasi. Ketika peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik ini nanti bisa kita capai, bisa terjadi, setidaknya nanti ada komisi informasi yang diisi oleh orang-orang independen. Ketika informasi itu tertutup, kita bisa mengadu ke mereka dan mereka yang mengakses. Itu yang ingin kami perjuangkan. Jadi kalau misalkan ditanya apakah Daniel siap atau tidak untuk duduk menjadi anggota DPRD Kota Sukabumi dengan terah dan kapasitas yang hari ini Daniel punya, siap. Tinggal kesempatan aja. Tinggal kesempatan, takdir dan nasibnya ada atau tidak. Kalaupun saya ada kesempatan, takdir dan nasibnya, saya ingin menyampaikan kepada warga Kota Sukabumi, jangan takut. Kami akan bekerja sebagaimana mestinya yang hari ini anggota DPRD saya sebut minim untuk kerja. Itu, Mas. Oke, Saudara Fajar gimana? Oke, peranan anak muda ya. Sebenarnya gini, permasalahan di Kota Sukabumi itu sebenarnya dari menurut Fajar pribadi ya, penilaian Fajar itu dari pemimpin. Pemimpin yang tidak komitmen ya. Contohnya gini. 2018 saya pernah mendengar berita waktu ketuanya Kang Daniel Panguraj membubarkan geng motor ya. Tapi kenyataannya geng motor masih merajalela. Harusnya bukan dibubarkan, tapi dibina. Karena mereka pun sama manusia yang harus dimanusiakan ya. Yuk ajak, yuk raih. Yuk ajak untuk berbuat kebaikan, bukan dibubarkan. Malah kalau yang namanya dibubarkan, otomatis semakin brutal. Fajar pastikan itu. Jadi kembali untuk permasalahan di Kota Sukabumi intinya komitmen. Yang tadi bilang Kang Daniel terbuka, betul. Harus ada keterbukaan dari segi APBD dan sebagainya, ya kan? Intinya tapi dari komitmennya. Ya. Awal kampanye terbuka gini-gini, pas jadinya Begitu. nggak ada. Ya, intinya harus ada komitmen dulu. Kayak gitu. Dengan komitmen, insya Allah mbaknya katuturkeun. Amin. Oke, jadi dari kubu biru itu adalah keterbukaan, akan mengusahakan keterbukaan ketika mereka nanti terpilih. Di kubu hijau adalah komitmen. Mungkin garis besarnya seperti itu ya. Nah, permasalahannya, bagaimana pandangan kalian tentang remaja Sukabumi sekarang ini? Khususnya tentang politik mungkin ya. Karena mau tidak mau sekarang mungkin banyak juga yang nyalek-nyalek dari remaja juga ya. Hampir 65 persenan ya banyak, remaja ya. banyak. Nah, pandangan kalian tentang remaja-remaja Sukabumi itu sekarang seperti apa? Enggak, Kang Fajar. Oke. Untuk remaja-remaja di kota Dan harapannya untuk remaja-remaja di Kota Sukabumi jangan pernah takut untuk masuk politik karena politik itu menyenangkan. Ya. Jadi pesan Fajar untuk remaja-remaja politik, ayo kita berpolitik dengan baik, dengan sehat, ya. Karena masuk ke politik adalah salah satu cara untuk apa? Untuk membongkar, membuka keterbukaan yang tadi dibilang, komitmen tadi yang dibilang, ya. Masuk ke politik adalah salah satu cara yang paling baik. Jadi jangan pernah bau untuk masuk politik karena politik itu menyenangkan. Menyenangkan. Gimana di bawahnya berarti ya? Oh, ini gorowok kayaknya. Oke, Daniel, gimana? Oke, pandangan kami tentang remaja di Sukabumi hari ini tentang politik, Mas. Ya. Sebenarnya kami kurang sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Fajar bahwa tidak sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh Bung Fajar bahwa hari ini anak mudanya takut dengan politik. Enggak, Saya potong. Jangan takut. Ya. dengan politik. Artinya ketika jangan takut itu seolah-olah masih ada ketakutan dari teman-teman pemuda hari ini. Tapi kami ingin sampaikan bahwa pemuda hari ini tidak takut sama sekali. Betul. Pertama, Masalahnya satu pemuda yang mana gitu kan. Betul. Mungkin Daniel bersatu dengan pemuda-pemuda yang oke dengan politik Enggak, gini. karena pembawaan dari Mungkin organisasi. gini, karena Kalau Daniel ini sudah beda lagi gitu. terpapar politiknya udah dari dulu gitu kan. Ya kan? Justru ini kami sampaikan teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, anak-anak yang sering nongkrong di kafe, kebetulan besok dan minggu depan setiap hari Jumat kalau nggak salah ada konferensi anak muda.
sama mengundang caleg-caleg anak muda. Nggak tahu siapa aja yang diundang. Ya kita lihat nanti konferensi anak muda itu diisi oleh siapa aja. Tapi setidaknya konferensi anak muda ini katanya, dan saya bisa pastikan, dilakukan oleh anak-anak muda yang bukan hanya ada di dunia politik, tapi anak-anak muda yang sering nongkrong di kafe. Anak-anak muda yang sering nongkrong di kafe yang notabene bisa, mungkin kebanyakan orang kerjanya cuma nongkrong. Artinya ketika ada anak-anak tongkrongan kafe hari ini sudah buat acara tentang politik, anak-anak mudanya nggak takut. Itu menjadi salah satu contoh dan salah satu bukti bahwa anak mudanya nggak takut. Tinggal bagaimana hari ini peluang-peluang perpolitikan ini menjadi asik dan menyenangkan. Kalau saya ingin bilang, kenapa harus asik dan menyenangkan? Anak-anak muda masuk politik bukan harus masuk partai politik. Anak-anak muda berpolitik bukan harus menjadi caleg, tapi di semua lini harus ada. Pemuda tidak harus menjadi objek politik karena hari ini anak mudanya banyak. Anak mudanya dianggap cuma jadi lumbung suara dan harus milih siapa, enggak. Tapi anak mudanya harus berperan dalam politik, yang menjadi calegnya, yang menjadi pengawasnya, yang menjadi kritikusnya. Jadi apapun itu hari ini harus dilakukan. Kita ambil contoh, Mas. Debat Pilpres kemarin. Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Bagaimana komentar di dunia media sosial ini dipenuhi oleh anak-anak muda. Mereka berkomentar. Artinya ketika mereka berkomentar, setidaknya mereka menonton. Ketika mereka menonton, setidaknya ada 1-2 kalimat dari setiap bakal calon presiden yang dia tangkap. Artinya, secara garis besar, anak muda hari ini sudah tidak takut berpolitik. Tinggal bagaimana hari ini anak muda bersatu, bersama-sama, membersamai anak-anak muda yang maju mau masuk ke parlemen. Tinggal bersamai saja. Jadi jangan sampai anak mudanya cuma di luar parlemen, cuma di luar kekuasaan. Berikan kesempatan anak-anak muda untuk masuk dalam lingkar kekuasaan. Kita buktikan, kita lakukan. Salah satunya jadi wapres gitu. Salah satunya menjadi wakil presiden. Yaitu menjadi salah satu ikhtiar salah satu anak muda. Gibran, apapun itu persoalannya kemarin, polemik apapun itu ikhtiar beliau untuk menjadi pemangku kebijakan ada di lingkaran kekuasaan. Karena Gibran juga pewaris gitu. Karena Gibran juga pewaris. Jokowinya perintis, termasuk Batatan tuh Batatan. Saya nggak ngomongin Jokowi, saya nggak ngomongin Batatan juga. Baik Gibran maupun hari ini saya mungkin disamakan, kami adalah pewaris yang sedang merintis. Karena kalau sekedar hanya mewariskan, saya nggak akan nyalek. Saya menikmati kekayaan yang ada saja, tapi apakah saya kaya atau tidak? Ya kita buktikan saja kaya atau tidaknya. Tapi setidaknya ketika hari ini kami bertekad masuk ke dunia politik, kami sedang berikhtiar, kami sedang merintis, pewaris yang merintis untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang harus diperjuangkan. Oke. Ada sanggahan? Fajar? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, karena perintis dan pewaris ini selalu jadi polemik. Ya. Polemiknya cukup di para ini aja. Para elit. Para elit Kita politik termasuk aja. elit juga. Hah? Kita termasuk elit? Enggak. Apa? Kita masih warrior, Mang. Oh, warrior. Warrior. Tadi gladiator teh merenya. Jadi para elit-elit mah nonton di podium meureun. Enak orang gara lu jeung mae di dia di handap. Oke. Harapan sih, harapan. Kita berbicara tentang harapan. Oke, tentang remaja, tentang keadaan perpolitikan kita. Harapan kalian ini untuk Kota Sukabumi ke depan itu ingin seperti apa sih? Dengan dipimpin atau diwakili oleh pemuda-pemuda dan remaja-remaja. Tadi dibilang bahwa remaja itu dari 16 tahun sampai 30. Berarti saya bukan remaja lagi ya. Abang itu orang tua yang memerajakan diri, Meremajakan diri, tidak menolak tua, menolak tua. tapi tidak menolak meninggal sih. Nah, Menolak enggak, belum, bukan enggak, belum. Apa sih harapan kalian untuk Kota Sukabumi? Mau tidak mau kalian berjuang ini bukan hanya untuk diri sendiri dan golongan kan, untuk Kota Sukabumi juga. Jadi harapan ketika kalian ditakdirkan menjadi anggota dewan nanti di itu, apa sih harapan yang ingin dikembangkan? Karena mau tidak mau nanti ketika kalian di dalam juga, kalian juga pasti akan berperang di sana. Betul. Karena tidak akan semua setuju dengan apa yang kalian cita-citakan untuk Kota Sukabumi. Nah, sebelum itu sampai ke sana, apa sih harapan kalian untuk Kota Sukabumi? Daniel? Oke, harapannya sesederhana untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kalau digambarkan secara luas, kami berharap Kota Sukabumi punya identitas yang jelas lagi. Hari ini Kota Sukabumi kehilangan identitasnya. Identitas Kota Sukabumi itu salah satunya adalah jasa perdagangan. Dengan adanya pasar pelita, lagi-lagi kami angkat lagi. Kami nggak bosan-bosan tentang hal itu. Pasar pelitanya hari ini sedang tidak jelas.
Sedang yang tidak baik-baik saja. sedang tidak baik-baik saja, yang dulunya semua perdagangan dari Pajampangan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur itu ngedrop di Pasar Pelita. Hari ini bagaimana pasar Pelitanya, masing-masing wilayah punya pasar sendiri. Identitas Kota Sukabumi tentang jasa perdagangan sudah hilang. Setidaknya identitas yang lainnya tolong diperjuangkan dan dipertahankan dengan baik. Jasa kesehatan. Kita ingin memperjuangkan kembali untuk orang-orang Kota Sukabumi, untuk masyarakat Kota Sukabumi berobat cukup pakai dengan KTP saja. Itu pernah terjadi ketika wali kotanya Haji Muhammad Murad. Tadi disampaikan mungkin salah satu yang mungkin dianggap kelemahan oleh Bung Fajar tentang komitmen itu, tapi kami ingin sampaikan kelebihannya juga. Di era Haji Muhammad Murad ketika jadi wali kota, warga Kota Sukabumi cukup berobat pakai KTP saja. Itu saya juga harus ngamuk dulu. Ya, artinya untuk mendapatkan fasilitas itu cukup dengan pakai KTP saja. Tapi hari ini sudah berubah lagi. Harus tetap dikonversi jadi KIS juga, Kartu Indonesia Sehat. Kami ingin mengembalikan hal itu. Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak? Padahal APBD selalu naik. Itu yang salah satu ingin kami perjuangkan kembali. Janganlah dibuat susah, sudahlah masyarakat itu sakit. Mending masyarakat sakit itu adalah masyarakat yang menengah ke atas. Ini menengah ke bawah, mungkin membuat kita semua, termasuk kami pun pernah sering menemukan permasalahan warga yang dirawat di rumah sakit. Sudahlah dirawat, keluarganya harus nunggu, nggak pegang uang sama sekali buat nunggu, kan banyak permasalahan seperti itu. Artinya, tolong aksesnya dipermudah, jasa kesehatan akan kita kembalikan lagi, jasa perdagangan akan kita kembalikan juga, termasuk identitas-identitas lainnya terkait Kota Sukabumi harus dimunculkan kembali. Jangan seperti sekarang. Identitasnya masih samar karena kemarin kepemimpinan Haji Ahmad Fahmi ingin membuat identitas baru mungkin, tapi mungkin belum tersampaikan kepada masyarakat. Jadi hanya tersampaikan visinya saja, Sukabumi yang apa Bang? Rahmatan lil alamin. Renyah, Rahmatan itu Haji Muhammad Murad. Sepertinya Mambu belum bisa move on dari Haji Muhammad Murad. Masih ada dendam dengan ketuanya. Oke, silakan Fajar. Oke, intinya harapan Fajar bagi Kota Sukabumi, apa yang menjadi kendala, apa yang jadi permasalahan, bisa kedepannya lebih baik lagi. Sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sukabumi. Mengganti ke Sukabumi lah. Oke. Nah, berbicara ya, orang masyarakat pasti bertanya atau bilang niat mah aralus, awal mah, terus program mah aralus, perjuangan mah aralus. Kan masalahnya lah mesti jadi kumaha gitu kan, selalu jadi pertanyaan, dan tiap tahun itu akan selalu jadi pertanyaan. Kenapa terjadi money politik juga, karena masyarakatnya berpikiran seperti itu. Daripada 5 tahun tuh menang pisahan, mending enak 5 tahun menang sekali 100.000 cina gitu kan pasti kan. Nah, coba yakinkan kembali masyarakat Sukabumi kenapa harus milih kalian. Fajar. Oke. Kenapa Pak Fajar itu harus jadi? Yakinkan Kota Sukabumi. Oke. Bila mana nanti Fajar terpilih menjadi anggota dewan dari Dapil 3, warga Dapil 3 jangan lupa pilih Fajar. Karena pemilu ini adalah sarana terbaik untuk masuk ke sistem pemerintahan. Ya. Maka karena itu pemilu ini harus menjegal orang-orang yang jahat untuk berkuasa. Ya. Jadi jangan lupa pilih Fajar untuk jadi wakil rakyat di DPRD Kota Sukabumi. Oke. Nil. Oke, baligo saya belum banyak, masih beberapa. Tapi Warisannya belum cair semua. kebetulan Bang Tatan tidak mewariskan uang, tapi mewariskan kebaikan. Oh ya, sip. Di flyer saya, di banner saya dimanapun itu, ada media sosial Daniel Fadila. Di Instagram Daniel Fadila, di TikTok maupun di Instagram Daniel Fad. Kalau misalkan sungkan untuk mengenali Daniel secara langsung, lihat saja di media sosial Daniel Fadila. Daniel Fadila sejauh ini seperti apa. Kalau dirasa warga masyarakat khususnya Dapil 3 percaya bahwa Daniel Fadila bisa kerja menjadi anggota DPRD Kota Sukabumi, saya tekankan lagi, dengan terah dan kapasitas yang kami miliki, bismillah, tolong percayakan suara Ibu Bapak Akang Teteh semua kepada Daniel Fadila.
Partai Demokrat nomor 14, nomor 4-nya Daniel Fadilah. Jadi wiridna tiap wong itu 14 opat, 14 opat. Partai nomor 14, caleg nomor 4, surat suara yang hijau. Kalau misalkan memang percaya, tapi kalau misalkan dirasa Daniel Fadilah nggak bisa kerja, cuman bisa bagi-bagi duit doang, jangan percayakan suaranya. Saya tidak mau ketika saya melakukan serangan fajar, Kalau Fajar nggak tapi nyerang bukan nggak Fajar ini? ini. Oh, bukan. Saya tidak mau ketika saya melakukan serangan fajar, saya memimpin dengan cara yang tidak wajar nantinya. Terima kasih. Oke, sip. Sangat beruntung Dapil 3 ya. Di Dapil 3 itu Warudoyong, Gunung Puyuh. Mempunyai 2 remaja yang sangat tangguh ini sebagai gladiator politiknya nanti yang akan membela warga-warga Dapil 3 ini ya. Makanya yuk buka lagi kewarasan kalian bahwa haruskah dipimpin oleh yang dulu atau diwakili yang dulu atau sekarang dipimpin oleh yang pres-pres seperti ini yang mempunyai visi misi, walaupun caleg gitu nggak perlu visi misi tapi punya visi misinya yang minimal untuk diri sendirinya bagus ke depannya untuk masyarakat. Ya. Oke. Yang terakhir ya sebelum nutup karena itu tuh kameramen Gus. Gitu aneh 40 menit bisa ngaheng beren kamerana. Statement terakhir dari Fajar Kontara dan Daniel Fadilah untuk dirinya dan Sukabumi. Silakan, Daniel. Oke, lagi-lagi saya tekankan dan saya ingin menyampaikan, mari kita kembalikan demokrasi yang sehat, demokrasi yang asik, demokrasi yang menyenangkan. Kita hilangkan money politik apapun itu, bukan soal uangnya berapa, tapi ketika money politik itu diterima dan yang terpilih adalah yang melakukan money politik, berapapun uangnya, saya yakin sekaya apapun, sebanyak apapun uangnya, ketika mereka jadi, mereka akan mengembalikan modal mereka. Mari kita percayakan kepada orang-orang yang punya kapasitas, kita percayakan kepada orang-orang yang mau bela rakyat dan mau turun kepada rakyat. Jangan percayakan suara warga masyarakat, ibu bapak, akang teteh semua kepada orang-orang yang sudah mengecewakan apalagi. Jangan pilih incumbent, kita pilih newcomer. Oke, sip. Oke, sekarang Kang Oke. Fajar. Buat warga Kota Sukabumi khususnya Dapil 3, statement terakhir dari Fajar Kontara, jangan lupa nomor 17 partainya, nomor 1 urutan calegnya. Hijikeun, pajarkeun, hejokeun, well. Well. Singkat, padat, dan well. Oke, Baraya. Ya, seperti yang episode-episode sebelumnya, bahwa kalau ngobrol dengan remaja itu tidak akan pernah habisnya. Akan selalu di otaknya itu ketika dipancing itu akan merangsang untuk berbicara Ya. dan berbicara. Tapi jangan takut. Insya Allah nanti Januari kita akan mengadakan kayak ILC mungkin ya. Kita akan mengundang khususnya para newbie perpolitikan yang belum pernah terjamah oleh ya semberawutnya yang ada. Kita akan adakan dialog seperti ini lagi, malah lebih luas karena kita akan isi dengan pakar-pakarnya mungkin ya. Seperti biasa untuk para Baraya Widal Sukabumi, harus siapa lagi yang akan kita undang, karena untuk sementara kita undang yang dekat-dekat dengan kita aja dulu ya. Yang Tapi keren-keren aja. yang keren-keren Yang aja keren-keren. karena udah pasti yang dekat dengan Widal tuh keren-keren semuanya. Kita tidak akan pernah mengundang orang yang tidak keren sebenarnya. Kecuali ada uangnya. Kecuali ada uangnya. Karena kalian itu mengabdi kepada masyarakat, kalau saya kan mengabdi pada diri sendiri. Saya yang penting saya senang pokoknya kalau di saya. Oke, siapa lagi harus yang kita undang nanti di episode berikutnya? Silakan tulis di komentar. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para Baraya Widal yang sudah mensupport kita. Salah satunya adalah yang kemarin lupa kesebut, yaitu Seblak Karamat. Terima kasih atas supportnya. Terus kepada World Gallery Manakara, terima kasih telah mensupport kita juga. Kepada Widal Group Company ya, di Widal Group Company itu ada TR Record, ada GRT Variasi, ada DC atau Dewa Konsultan, ada ulang perusahaan lo bating, Kebanyakan berusaha. ada Kujang Group ya, ada yang mengadakan ini Widal Creative Media, dan tidak lupa buat media partner kita termasuk dari Widal Group Company juga Lucky Kamera yang selalu menyediakan peralatan yang ada di sini ya. Satu lagi untuk para UMKM
UMKM yang ingin menyimpan produknya untuk kita promokan, ayo kita akan support semua UMKM yang ada di Kota Sukabumi untuk bisa lebih berkembang, bisa menjadi perusahaan-perusahaan yang besar ya. Kita mau ada satu perusahaan kecil yang datang dari Sukabumi menjadi besar di nasional nantinya. Oke? Akang-akang ya, para gladiator, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kalau dirasa mah ini kita tidak cukup ya. Tapi kan waktu Mau kembali lagi ke beres-beres, waktu ngomongin mau Sukabumi. beres-beres. Komo tadinya ku saya teh diadukeun, tapi ningali geus paralinter ku apa lain egoisnya. Alasan masing-masing ya terjadi diadukeun aya di jago mah diadukeun malah eureunang gitu. Pasti manjang gitu. Nu rugi saya kayak ngeditna panjang teuing. Lihat. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga apa yang dicita-citakan terlaksana, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama ketika menjadi, kalian tetap konsisten dengan apa yang kalian lakukan. Oke, saya Mbulu Widal undur pamit. Sampai ketemu lagi di Baraya Widal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.